Halo semuanya, perkenalkan saya Eka Yunianti. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan mengenai bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama yaitu mengenai latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, apa sih latar belakang dari perlunya bimbingan dan konseling di sekolah? Bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah untuk membantu peserta didik menghadapi berbagai tantangan yang mereka temui dalam proses belajar dan perkembangan diri. Peserta didik tidak hanya memerlukan dukungan akademik, tetapi juga bimbingan dalam hal sosial, emosional, dan moral. Kehadiran layanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat penting. Beberapa alasan mengapa layanan bimbingan dan konseling ini sangat penting. Yang pertama, yaitu dapat mengatasi masalah pribadi dan sosial yang bisa menghambat proses belajar. Kemudian yang kedua, yaitu membantu siswa dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan, karir, dan kehidupan pribadinya. Yang ketiga, yaitu membantu perkembangan potensi dan minat siswa agar mereka dapat mencapai keberhasilan maksimal dalam berbagai aspek. Kemudian untuk pengertian bimbingan dan konseling, pengertian dari bimbingan adalah upaya sistematis dan terarah untuk membantu individu yaitu siswa agar dapat memahami diri, lingkungan, dan potensinya serta dapat membuat keputusan yang bijak. Sementara konseling adalah proses interaksi antara konselor yaitu guru BK dan individu yaitu siswa yang bertujuan untuk membantu siswa memahami dan mengatasi masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu bagaimana persamaan dan juga perbedaan antara bimbingan dan konseling. Untuk persamaan dari bimbingan dan konseling, yang pertama yaitu keduanya bertujuan untuk membantu perkembangan individu. Kemudian, bimbingan dan konseling sama-sama berfokus pada pemberian bantuan untuk mengatasi masalah atau kesulitan yang sedang dialami oleh siswa. Kemudian, bimbingan dan konseling dilakukan dalam suasana keterbukaan, kepercayaan, dan kerahasiaan. Sementara itu, untuk perbedaannya sendiri, bimbingan lebih bersifat umum dan preventif. Kemudian, bimbingan juga ditujukan kepada semua siswa untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Kemudian, bimbingan juga dilakukan melalui aktivitas kelompok, seperti orientasi atau pengenalan diri. Sementara konseling itu lebih bersifat individual dan kuratif. Konseling digunakan untuk menangani masalah yang sudah ada pada siswa melalui percakapan intensif dan mendalam antara konselor dan juga siswa. Baik, yang selanjutnya yaitu mengapa guru harus membimbing. Terutama untuk guru kelas. Guru kelas itu memiliki peran penting dalam bimbingan, meskipun tidak selalu secara formal sebagai guru bimbingan dan konseling. Alasannya yaitu yang pertama, guru kelas dianggap lebih dekat dengan siswa. Guru kelas seringkali lebih mengenal kondisi siswa sehari-hari, baik secara akademik maupun perilaku mereka. Sehingga guru kelas dapat melihat secara langsung perubahan pada siswa dan memberikan intervensi diri. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu karena guru dapat mendukung perkembangan holistik, di mana guru kelas membantu mengembangkan tidak hanya kemampuan akademik saja, tetapi juga sosial, emosional, dan moral siswa, sesuai dengan pendidikan yang menyeluruh. Alasan yang selanjutnya yaitu membantu siswa mengambil keputusan. Guru juga berperan dalam membantu siswa memahami minat, bakat, dan tujuan mereka, baik dalam hal akademik maupun kehidupan pribadi, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai urgensi bimbingan konseling, kedudukan bimbingan dan konseling, serta 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal, dan keunikan serta keterkaitan tugas guru dan konselor. Baik, yang pertama yaitu mengenai urgensi bimbingan dan konseling. Urgensi bimbingan dan konseling atau BK di dunia pendidikan dan masyarakat itu sangat penting karena membantu individu dalam perkembangan pribadi, sosial, akademik, serta karir. Ada beberapa aspek urgensinya. Nah, yang pertama yaitu membantu perkembangan pribadi dan
sosial. Melalui bimbingan, siswa belajar mengelola stres, memahami diri sendiri, dan mengembangkan kemampuan interpersonal. Hal ini sangat penting agar siswa mampu beradaptasi dengan berbagai situasi kehidupan. Kemudian, yang selanjutnya yaitu meningkatkan prestasi akademik. Konselor dapat memberikan dukungan dalam manajemen waktu, strategi belajar, dan mengatasi masalah yang mempengaruhi konsentrasi belajar, sehingga dapat meningkatkan prestasi akademik. Yang ketiga yaitu dengan pencegahan dan penanganan masalah psikologis. Konseling menjadi tempat aman bagi siswa untuk berbicara mengenai masalah mereka, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan perilaku lainnya. Hal ini membantu dalam pencegahan gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Dan selanjutnya yang keempat yaitu membantu dalam pengembangan karir. Melalui bimbingan dan konseling, siswa dapat mendapatkan wawasan tentang potensi karir mereka, minat, bakat, serta membantu keputusan yang akan mereka ambil. Selanjutnya, yang kelima yaitu membantu penyelesaian konflik. Bimbingan dan konseling memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari teknik resolusi konflik dan keterampilan komunikasi yang efektif. Ini sangat penting untuk mengatasi masalah antar siswa, guru, maupun dalam kehidupan sosial. Kemudian, dan yang terakhir yaitu mengurangi masalah disiplin. Melalui program bimbingan dan konseling yang efektif, siswa dapat memahami aturan sekolah dan nilai-nilai moral yang pada akhirnya dapat mengurangi masalah disiplin seperti kenakalan, pelanggaran peraturan, dan tindakan kekerasan di sekolah. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai kedudukan bimbingan dan konseling. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan terletak pada bagaimana bimbingan dan konseling itu membangun manusia yang seutuhnya dari berbagai aspek yang ada di dalam diri peserta didik. Karena seperti di awal telah dijelaskan bahwa pendidikan yang bermutu bukanlah pendidikan yang hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi juga harus meningkatkan profesionalitas dan sistem manajemen, di mana semuanya itu tidak hanya menyangkut aspek akademik, tetapi juga aspek pribadi sosial, kematangan intelektual, dan sistem nilai. Yang selanjutnya yaitu mengenai 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama yaitu wilayah atau bidang manajemen dan kepemimpinan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi yang berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan manajemen sekolah seperti perencanaan, pengadaan, dan pengembangan staf. Yang selanjutnya yaitu wilayah atau bidang pembelajaran yang mendidik. Wilayah ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Yang ketiga yaitu bidang bimbingan dan konseling. Bidang ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Poinnya selanjutnya yaitu mengenai tujuan, fungsi, dan orientasi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada tujuan bimbingan konseling. Apa sih tujuan dari bimbingan dan konseling itu? Yang pertama dari tujuan bimbingan dan konseling yaitu layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseli mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya, sekaligus meningkatkan kesadaran akan potensi dan bakat yang dimiliki. Kemudian yang kedua, layanan bimbingan dan konseling membantu konseli menetapkan tujuan akademik yang realistis dan memberikan informasi tentang berbagai pilihan karir serta pendidikan lanjutan. Yang ketiga, yaitu layanan bimbingan dan konseling berupaya membantu konseli mengidentifikasi minat dan bakatnya, serta memberikan dukungan dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.
Yang keempat yaitu layanan bimbingan dan konseling membantu konseli mengidentifikasi sumber masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi, serta membantu mengembangkan strategi pencegahan masalah yang efektif. Kemudian yang kelima yaitu layanan bimbingan dan konseling membantu konseli menentukan nilai-nilai dan prinsip hidupnya, mendorong pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Setelah kita belajar mengenai tujuan dari bimbingan dan konseling, selanjutnya yaitu fungsi dari bimbingan dan konseling. Fungsi yang pertama yaitu adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Kemudian ada fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dihadapinya. Yang keempat ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi yang ada pada dirinya. Yang kelima yaitu fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Yang selanjutnya yaitu mengenai orientasi bimbingan dan konseling. Ada beberapa orientasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada orientasi individual. Ini berarti bahwa setiap layanan konseling terutama tertuju kepada subjek yang dilayani sebagai individu. Kemudian ada orientasi perkembangan, artinya setiap layanan konseling memperhatikan karakteristik subjek yang dilayani dari sisi tahap perkembangannya. Orientasi ini lebih menekankan pentingnya peran yang terjadi pada individu dan sekaligus bertujuan mendorong konselor dan klien menghilangkan problem yang menjadikan laju perkembangan klien. Dan yang ketiga ada orientasi permasalahan. Orientasi permasalahan adalah setiap layanan konseling terfokus pada permasalahan yang sedang dialami. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Untuk asasnya sendiri itu ada 12 asas bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan datang secara sukarela membawa masalahnya ini kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan baik antara klien dan juga konselor. Kemudian yang keempat ada asas kekinian. Asas kekinian berarti bahwa masalah individu yang akan ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau dan bukan masalah yang akan dialami di masa mendatang. Kemudian yang kelima ada asas kemandirian. Asas kemandirian berarti bahwa dalam memberikan layanan pembimbing hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Kemudian yang keenam ada asas kegiatan. Asas kegiatan berarti bahwa usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, asas yang ketujuh yaitu ada asas kedinamisan. Asas kedinamisan adalah upaya layanan bimbingan dan konseling yang menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedelapan ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Yang kesembilan ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan adalah usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
Yang ke-10 ada asas keahlian. Asas keahlian adalah usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik dengan mempergunakan teknik serta alat yang benar. Yang ke-11 ada asas alih tangan. Asas alih tangan ini berarti bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien, tetapi belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini dapat mengalih tangankan tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Kemudian yang terakhir yaitu ada asas tuturi handayani. Asas ini berarti bahwa asas bimbingan dan konseling itu dapat memberikan layanan yang diharapkan dapat mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman, serta mengembangkan keteladanan. Yang selanjutnya itu ada prinsip dari bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling ini dibagi menjadi dua, yaitu ada prinsip umum dan juga prinsip khusus. Untuk prinsip umum sendiri, ini ada beberapa. Yang pertama itu ada bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada yang memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Yang ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Yang keempat, bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Yang kelima, upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Dan selanjutnya itu ada prinsip khususnya. Nah, prinsip khusus itu yang pertama ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan, kemudian ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu, kemudian ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Baik, yang selanjutnya yaitu sebagai calon guru kelas sekolah dasar yang bukan merupakan calon guru bimbingan dan konseling, pengetahuan bimbingan dan konseling itu sangat berguna dalam mendukung perkembangan siswa. Terdapat beberapa penerapan fungsi, orientasi, dan asas-asas bimbingan dan konseling dalam kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Yang fungsi dari bimbingan dan konseling yang pertama, pemahaman guru memahami kebutuhan akademik dan emosional siswa menyesuaikan pendekatan belajar. Kemudian yang kedua, pencegahan, di mana guru menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung untuk mencegah masalah. Yang ketiga ada pengembangan, yaitu membantu siswa mengembangkan potensi di berbagai bidang. Dan yang keempat ada perbaikan, yaitu membantu siswa mengatasi masalah akademik dan perilaku. Selanjutnya ada orientasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada preventif, di mana guru mengajarkan keterampilan hidup seperti manajemen emosi dan penyelesaian konflik. Kemudian yang kedua ada pengembangan, di mana guru merancang kegiatan yang menyenangkan. Dan yang ketiga ada kuratif, yaitu bekerja sama dengan guru BK untuk menangani masalah siswa. Kemudian untuk asas-asas bimbingan dan konseling, itu ada asas kerahasiaan, di mana menjaga privasi siswa dengan baik. Kemudian ada asas kesukarelaan, memberikan ruang bagi siswa untuk bercerita tanpa paksaan. Kemudian ada asas kekinian, yaitu respon cepat terhadap masalah siswa yang muncul. Dan yang terakhir ada asas kedinamisan, yaitu pendekatan yang fleksibel sesuai perkembangan siswa. Yang selanjutnya yaitu mengenai profil guru yang berkualitas. Profil guru yang berkualitas itu ada beberapa. Yang pertama yaitu bertanggung jawab. Guru harus bertanggung jawab dalam mengajar dan mendidik. Ia harus memiliki sikap disiplin, jujur, rajin beribadah, dan bersungguh-sungguh. Guru adalah panutan bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu, guru hendaknya memiliki sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh. Kemudian, yang selanjutnya ada kemampuan dalam mengontrol emosi.
peserta didik, terutama siswa sekolah dasar itu adalah manusia yang memiliki keunikan, karena antara siswa satu dengan siswa lainnya itu memiliki karakteristik yang berbeda, baik dalam sikap maupun dalam perilakunya. Yang ketiga adalah lemah lembut. Seorang guru hendaknya menyayangi anak didiknya dengan lemah lembut. Lemah lembut adalah cermin hati yang penyayang. Dengan lemah lembut akan membuat peserta didik menjadi senang dan hormat kepada guru. Kemudian yang selanjutnya adalah tegas. Seorang guru harus tegas, adil, dan tidak boleh membeda-bedakan. Ia harus konsisten menegakkan aturan dan berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Yang selanjutnya ada dekat dengan peserta didik. Dekat dengan peserta didik akan melahirkan chemistry, hubungan batin yang baik dengan peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih terbuka kepada guru. Yang selanjutnya itu mengenai langkah-langkah yang akan saya lakukan jika saya menjadi seorang guru SD agar kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dapat terlaksana dengan baik. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu membangun hubungan yang baik dengan siswa. Sebagai guru sekolah dasar, penting bagi saya untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman agar siswa merasa bebas mengungkapkan perasaan dan masalah yang sedang mereka hadapi. Saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik serta memberikan perhatian penuh pada kebutuhan emosional siswa. Yang selanjutnya yaitu mengenali kebutuhan siswa. Jika menjadi seorang guru SD, saya akan aktif memantau perkembangan perilaku dan prestasi siswa untuk mendeteksi masalah secara individu. Misalnya, jika ada perubahan perilaku yang mencolok pada diri siswa, saya akan mulai memantau dan mencari tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Yang selanjutnya, saya akan mengintegrasikan bimbingan dan konseling di dalam pembelajaran. Nilai-nilai bimbingan dan konseling dapat diinteraksikan dalam pembelajaran. Saya akan melibatkan siswa dalam aktivitas yang mengajarkan keterampilan sosial, manajemen emosi, dan pengambilan keputusan yang baik, seperti permainan peran, diskusi kelompok, atau studi kasus. Selain itu, pengembangan karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab juga akan diajarkan melalui kegiatan tersebut. Dan yang keempat ada membangun komunikasi dengan orang tua siswa. Sebagai guru, saya menyadari pentingnya melibatkan orang tua dalam proses bimbingan. Oleh karena itu, saya akan berkomunikasi secara rutin dengan orang tua siswa untuk menyampaikan perkembangan akademik dan emosional anak mereka. Melalui kerjasama dengan orang tua, bimbingan yang diberikan di sekolah dapat diperkuat di rumah sehingga siswa mendapatkan dukungan yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir, saya akan menerapkan disiplin positif, di mana dalam hal disiplin saya akan menerapkan pendekatan yang positif dengan fokus pada pembelajaran, tanggung jawab daripada hukuman. Siswa perlu memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan bagaimana memperbaiki kesalahan. Dengan begitu mereka tidak hanya dihukum atas kesalahan tersebut, tapi mereka juga dapat belajar dari kesalahan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi. Jika saya sudah menerapkan langkah-langkah tersebut, namun saya belum memahami dari karakteristik peserta didik tersebut, maka itu akan kurang untuk mengembangkan, untuk mengintegrasikan bimbingan dan konseling di dalam kelas, sehingga seorang guru sangat penting juga untuk memahami karakteristik dari peserta didiknya. Mengapa hal tersebut penting? Karena memahami karakter dari peserta didik bagi seorang guru itu setiap siswa memiliki keunikan dalam cara belajar, berpikir, dan berperilaku. Dengan memahami karakter masing-masing dari siswa, guru dapat
merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu. Pemahaman ini memungkinkan guru untuk memberikan pendekatan yang lebih personal, baik dalam mendukung perkembangan akademik maupun sosial emosional. Selain itu, pemahaman terhadap karakter siswa membantu guru dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul seperti kesulitan belajar atau masalah pribadi lainnya. Hal ini juga dapat meningkatkan hubungan antara guru dan juga siswa, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan kondusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung untuk berkembang sesuai potensi mereka. Yang selanjutnya, lalu karakter siswa seperti apa yang perlu dipahami. Nah, karakter dari siswa yang perlu dipahami itu ada beberapa karakter. Yang pertama itu ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Baik, untuk mengenali karakteristik dari peserta didik, khususnya di tingkat sekolah dasar, itu tentunya terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Nah, cara yang pertama itu dengan pemberian tes atau pretest. Seorang guru jika ingin mengetahui karakteristik kemampuan awal dari peserta didik itu dapat dilakukan dengan pemberian tes. Kemudian ada wawancara. Itu mengadakan wawancara dengan siswa untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai minat, bakat, dan motivasi mereka. Kemudian ada mengamati siswa selama proses belajar atau observasi. Itu melakukan observasi langsung terhadap perilaku dan interaksi siswa selama di dalam kelas. Yang selanjutnya ada analisis latar belakang. Hal ini mempertimbangkan latar belakang siswa termasuk faktor fisiologis, psikologis, dan lingkungan, serta tempat tinggal mereka. Kemudian yang terakhir itu dengan pendidikan karakter. Hal ini dengan mengenal karakteristik peserta didik melalui pendidikan karakter. Hal ini merupakan pendekatan yang fokus pada pembentukan sikap, nilai, dan perilaku positif. Yang selanjutnya ada mengenai 9 layanan bimbingan dan konseling serta contoh implementasinya di sekolah dasar. 9 layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Kemudian yang kedua ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini yaitu serangkaian kegiatan bimbingan dan konseling membantu peserta didik agar dapat menyalurkan dirinya dalam berbagai program sekolah, kegiatan belajar, penjurusan, kelompok belajar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan lainnya yang berguna untuk kehidupannya. Selanjutnya, untuk layanan selanjutnya itu ada layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh pelayanan secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor. Selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok, memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Yang selanjutnya ada layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok, terfokus pada masalah pribadi.
Dan selanjutnya ada layanan konsultasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani atau membantu pihak lain. Dan selanjutnya ada layanan mediasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan sehingga membuat mereka saling bertentangan dan bermusuhan. Yang selanjutnya yaitu ada layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang ditujukan untuk peserta didik baru guna memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasukinya. Untuk contoh implementasinya sendiri, untuk layanan orientasi, contohnya yaitu di sekolah dasar dapat diterapkan pada saat siswa baru masuk sekolah, khususnya bagi siswa kelas 1. Guru dapat mengadakan tur sekolah yang memperkenalkan siswa pada ruang kelas, toilet, perpustakaan, dan ruang bermain. Ini membantu siswa merasa lebih nyaman dengan lingkungan baru mereka dan mengurangi kecemasan di awal sekolah. Kemudian untuk contoh implementasi layanan konseling perorangan, contohnya yaitu seorang guru SD dapat meluangkan waktu untuk sesi konseling perorangan bagi siswa yang mengalami kesulitan emosional atau akademik. Misalnya seorang siswa yang merasa tertekan karena nilainya rendah, itu bisa mendiskusikan secara pribadi dengan guru yang kemudian membantu siswa dengan metode belajar yang lebih cocok. Dan yang contoh yang terakhir itu ada layanan penempatan dan penyaluran. Guru dapat menerapkan layanan ini dengan menempatkan siswa dalam kelompok belajar berdasarkan kemampuan akademik atau minat mereka. Misalnya dalam pelajaran seni, siswa yang memiliki bakat dalam menggambar diberi proyek seni khusus, sementara siswa lain mungkin diberi tugas yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Sekian jawaban beberapa pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.